Hello lovely people, welcome to the Art of Teaching episode 5. Di episode kali ini kita akan membahas tentang cara pilih buku untuk belajar bahasa Inggris. Nah, belakangan ini aku sering dapat pertanyaan dari teman-temanku yang bingung dari mana sih mau mulai belajar bahasa Inggris. Ada yang butuh belajar bahasa Inggris untuk dapat beasiswa, ada yang butuh belajar bahasa Inggris untuk masuk kerja, ada juga yang belajar bahasa Inggris hanya karena pengen belajar aja. Nah, tergantung tujuan masing-masing, buku untuk kita belajar bahasa Inggris juga akan berbeda. Buku yang cocok di satu orang belum tentu cocok di orang lainnya. Jadi, sebelum mulai beli buku bahasa Inggris yang banyak, tapi kita sebenarnya nggak tahu tujuan belajar bahasa Inggris kita apa, lebih baik kita pikirin dulu, why am I doing this? Kenapa aku mau belajar bahasa Inggris? Dan sesuaikan kebutuhan kita untuk itu. Nih, contohnya, kamu mau belajar bahasa Inggris untuk berkomunikasi di kantor, karena mungkin kamu akan sering presentasi, mungkin kamu akan sering memimpin rapat dengan bahasa Inggris. Kalau begitu, jangan beli buku bahasa Inggris untuk tes. Contohnya, untuk tes TOEFL atau tes IELTS, because they don't teach you these things. Jadi buku TOEFL dan IELTS itu untuk membantu kita menghadapi tes itu. Tapi untuk survival di kantor, untuk hal-hal yang seperti itu, carilah buku English for Business atau English for Workplace. Yang kedua, aku sering dapat pertanyaan, Kak, aku pengen tes TOEFL atau aku pengen tes IELTS, tapi grammarku jelek, grammarku belum siap untuk TOEFL atau IELTS. Nah, gak usah takut karena sebenarnya kalau if you buy a TOEFL book, itu kamu akan mendapatkan pelajaran grammar. Karena di buku TOEFL sebenarnya memang sudah ada grammar for TOEFL, dan memang pelajaran grammar yang akan kamu pelajari di buku TOEFL adalah grammar yang akan memang diujikan di TOEFL. Begitupun dengan IELTS. Ketika kamu ingin ikut tes IELTS tapi kamu merasa grammar dan vocabulary kamu belum oke, ada yang namanya buku Grammar for IELTS dan Vocabulary for IELTS. Nanti aku kasih linknya di bawah. Dengan belajar pakai dua buku ini, kamu akan bisa mempersiapkan grammar dan vocabulary kamu biar standarnya udah mencapai standar IELTS. Okay, now that you have found your book, it's time to see if the book is right for you. Pertama, check when the book was made. Kita cek dulu kapan sih buku ini pertama kali lahir. Oke, jadi buku yang umurnya sudah 10 tahun atau lebih is not a good book for you. It's not a right book for you. Mungkin karena metode mengajarnya juga pasti berbeda 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang. If you find a book that is at least 5 years old, it's a good book for you. Tapi kalau udah 10 tahun atau lebih, it's better for you to find the newest edition atau ya cari buku yang lain yang lebih recent. Nah, sebelum kita membeli buku yang sudah kita lihat kelihatannya tahunnya itu recent, we also need to check apakah mereka punya visual yang bagus. Visual ini dalam arti memiliki gambar dan ilustrasi yang menarik dan membantu kita untuk memahami penjelasan. Apalagi untuk anak-anak karena they really need visuals to understand the new word. Misalnya mereka nggak tahu apa itu apple. Ya kita bisa aja bilang, oh apple itu apel. Tapi mereka akan lebih gampang mengingat suatu kata baru if they have the visuals, gambar apel itu sendiri. Gambar, jadi buku yang bagus adalah buku yang bisa menjelaskan atau mengilustrasikan konsep dengan lebih mudah melalui gambar. Kalau kalian bisa cek-cek bukunya sebelum beli, lebih baik begitu. Jadi, cek apakah buku tersebut memiliki latihan yang cukup. Jadi jangan hanya beli buku yang memiliki banyak teori tapi latihannya sedikit. You need to get books that has konsep terus latihan, konsep latihan, dan ada latihan di latihan kayak semacam review di setiap satu unit. Nah, dengan begitu kita nggak hanya cuma menghafal-hafal konsep aja, tapi juga ada ujiannya gitu, latihannya. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah apakah buku ini memiliki teaching methods yang berbeda-beda. Teaching methods yang berbeda itu gimana? Itu disesuaikan dengan gaya belajar seseorang. Now, we have 3 styles of learning. We have visuals, we have auditory, and kinesthetic. Visual itu kita mempelajari sesuatu dengan melihat, auditory lebih mudah dengan memahami sesuatu dengan mendengar, dan kinesthetic dengan to actually do something with our hands and our body. Nah, untuk kita yang visualnya, yang gaya belajarnya mungkin visual, mungkin buku yang hanya memiliki teks, memiliki gambar,
itu udah cukup. Tapi buat kita yang gaya belajarnya itu auditory, kita harus cari buku teks yang memiliki penjelasan dalam bentuk audio atau penjelasan dalam bentuk video. Untuk kinesthetic, kita harus cari buku yang seperti apa? Find the book that leads you to actually create something. Jadi bukan hanya buku yang memberikan teori, latihan, and that's it. You need to find a book that gives you a hands-on practice. Yang kelima, pilihlah buku yang memiliki materi yang otentik. Materi yang otentik itu adalah materi yang memang digunakan orang-orang di luar negeri, native speakers, sebagai bahasa Inggris komunikasi yang mereka pakai sehari-hari. With that in mind, I want to show you something that I'm really proud of. Ta-da! This is my baby. This is my book, the book that I and my team have created to help teachers teach and of course to help students learn English effectively. I don't know if I have mentioned this, but I work as content and curriculum developer with my team at Atlas Belajar Bahasa. I'm going to show you some pages of the book. What I have right now is our book for elementary school untuk anak SD. Untuk buku SMP dan SMA, I'll show you one day. We also have our own LMS, Learning Management Systems, where we have videos and audios and quiz and exercise and many resources for teachers. So you're not only teaching using this book, but you're also teaching with LMS. The students can also learn with LMS as well. Nah, di LMS kita itu kita punya lecture videos. Jadi seperti yang saya bilang, mungkin beberapa anak gaya belajarnya itu auditory, they prefer to learn by listening, you know. Jadi materialsnya we also make video lectures to help students with auditory learning style. Jadi kita punya Atlas teacher yang mengajarkan konsepnya, mengenalkan konsepnya, dan membimbing students melalui video lecture di setiap lesson. We have comics, and we also, as I mentioned, we have a lot of pictures for children. Jadi kan mereka mungkin nggak tahu apa sih itu swimming, so we make it obvious by putting the illustration here. Swimming itu berenang. And because we also want to make learning English fun and authentic, we also have animated videos, video animasi yang kita bikin sendiri, yang tentunya akan sangat membantu students memahami kosakata baru dan teachers untuk mengajar bahasa Inggris dengan cara yang fun. As I have mentioned before, buku teks yang bagus adalah buku yang nggak cuma memberi teori atau konsep, but also provide you with exercises and tests at the end of each unit. So we also make sure that we have plenty of exercises at the end of after every concept and at the end of every unit, like this one, reading, and then we have the exercise. And we also have a review at the end, tada, where you can review the concept. Dan kita pengen anak-anak itu belajar bahasa Inggris dengan meaningful dan bermakna. So we have an activity, fun activity like this in creative space. Mereka membuat weekly planner dan to-do list. Ini contohnya. We have creative space in every unit. Jadi untuk anak-anak yang kinesthetic, they always want to create something with their hands. So, we put this space, this creative space for them in our book. Jadi, buku bahasa Inggris ini melengkapi kebutuhan mengajar yang terdiferensiasi untuk anak-anak yang visual, auditory, maupun yang kinesthetic. I'm really happy with this book, and I'm really proud of what my team has achieved. And I really hope that everybody who is now using Atlas find it as wonderful as we do. Alright folks, thanks so much for watching. If you find this video helpful, please like, share, and subscribe. I'll see you next week with a new video. Bye bye, have a wonderful week.